viewers, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dengan channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan moral rezeki kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak untuk anda semuanya yang selalu support channel Maci sampai sekarang ini. Tanpa dukungan dan support anda, mungkin Maci tidak akan sampai ke tahap yang sekarang ini. So, terima kasih banyak ya guys ya. Oke, kali ini kita akan melihat ada satu video ini di mana ini adalah satu perencanaan dalam membangun IKN ya guys ya. Di mana dalam IKN ini akan dibangun sebuah masjid yang sangat besar dengan kapasitas 1 juta jemaah. Wow, ini adalah satu perencanaan yang sangat luar biasa ya guys ya, dan kita doakan semoga perencanaan ini bisa berlangsung, bisa segera dibangun dengan berjalannya pembangunan IKN nanti ya guys ya. Kapasitas 1 juta jemaah, inilah mega proyek Masjid Agung IKN Nusantara terbesar di dunia. Video daripada channel Beda Enggak? Nama channelnya lucu ya, Beda Enggak? Macam kalau tak, dia punya link nanti dekat deskripsi box. Kalau anda ingin melihat berita seputar banyak lagi tentang IKN tentang apa yang terjadi di Indonesia, anda boleh kunjungi channel Beda Enggak. Klik linknya nanti di deskripsi box ya guys ya. Jangan lupa klik dan juga support. Oke, kita nggak usah lah buang-buang waktu. Kita langsung saja melihat bagaimana perkembangan dari pembangunan proyek Masjid Agung IKN Nusantara ini. So, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, kita langsung saja tengok. Ini dia. Halo Bedikers. Halo. Ibu kota negara Nusantara akan terrealisasi dalam beberapa tahun mendatang, sehingga pembangunannya akan terus Ibu kota Nusantara, pembangunan IKN bukan hanya untuk aparatur sipil negara, IKN. namun juga kebutuhan tata ruang bagi para warga yang bermukim di wilayah ini. Ruang publik yang menjadi perhatian penting adalah rumah ibadah yang dapat menunjang kebersamaan antar umat beragama. Salah satu bagian cukup menarik adalah Masjid Ibu Kota Negara yang mempunyai ukuran sangat besar dan desain ikonik berbentuk sorban. Lantas seperti apa pembangunan masjid terbesar di IKN ini? Mari kita bongkar. Ya. Sebelum itu jangan lupa ya guys ya, support. Masjid ini berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di Kalimantan di zona Timur. Pemerintahan Sub BWP 1A. Masjid milik negara ini akan menjadi salah satu bangunan landmark yang berada di kawasan pemukiman selatan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Tempat ibadah yang bernama Masjid Agung IKN ini nantinya akan berdekatan dengan Istana Kepresidenan. Dengan bentuk bangunan yang luas dan menghadap ke bagian danau. Sekedar informasi, kawasan ini merupakan lingkungan pemukiman perkotaan, pusat kegiatan seni, kawasan budaya, perkotaan dan ya. keagamaan. Kawasan ini terdiri dari bangunan masjid dan menara dengan luas lahan 3,21 hektar dan koefisien luas bangunan 48.318 meter persegi. Sementara total luas lantai bangunan ada dalam desain seluas 36.969 meter persegi. Dengan ukuran seluas itu, masjid ini akan menjadi yang terbesar di wilayah Ibu Kota Baru IKN Nusantara. Dilansir dari LPSA Kementerian PUPR, biaya pembangunan masjid dan seluruh kawasannya mencapai angka 973 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terdapat tantangan dalam pembangunan proyek ini dikarenakan kondisi lahan yang memiliki topografi tak rata. Maka diperlukan solusi desain strategis untuk menyesuaikan kondisi lahan. Tapi kita lihat dari apa ini ya, perancangannya ini macam kayak cantik gitu ya, masjidnya nanti ya. Ini tergolong futuristik dengan kubah menara menjulang tinggi. Desain ini dibuat oleh seniman patung terkenal asal Bali yang bernama Inyoman Nuarta. Desain Masjid Agung desainnya orang Bali ya. Di Instagram resminya @nyomannuarta. Video berdurasi 1 menit 20 detik ini tampak menampilkan bagian-bagian desain Masjid Agung tersebut. Pada awal video, Nyoman Nuarta memberikan keterangan bahwa desain bangunan ini merupakan gagasan. Tak ada klaim dari Nyoman bahwa desain itu telah disepakati akan dibangun pemerintah di Ibu Kota Baru. Secara visual, desain Masjid Agung karya Nyoman berbeda dengan masjid pada umumnya. Tak ada kubah yang biasanya merupakan ciri khas yang ada di bagian atas masjid. Bentuk bangunannya pun tampak unik, yaitu berbentuk melingkar. Tampak ada juga menara menjulang tinggi dengan bentuk meliuk.
Warna dari bangunan hingga menara Masjid Agung ini pun memberikan kesan minimalis dan modern. Bagian halaman tampak begitu luas, juga terdapat pedestrian yang begitu leluasa untuk para pejalan kaki. Selain itu di sekeliling masjid terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tanaman hijau, sehingga nantinya para pengunjung dapat menggunakan kawasan masjid ini sebagai spot foto. Terdapat pula kolam yang cukup luas di bagian depan masjid. Ketika malam hari, lampu tanaman berwarna kekuningan tampak menerangi bagian halaman Masjid Agung. Masuk ke bagian dalam, suasana Masjid Agung ini tampak sangat lapang. Tak ada pilar yang menopang bangunan seperti kebanyakan desain masjid pada umumnya. Marmer mendominasi lantai dan batu alam menghiasi sisi bangunan. Bagian langit-langit atau plafon di dalam ruangan itu pun tampak estetik dan kekinian. Ya kan, dia macam melingkar gitu ya ke atas ya. Alami untuk masuk ke dalam ruangan. Dengan tekstur kayu berwarna terang dan menghangatkan. Di salah satu sudut tampak jendela yang menjadi jalur masuknya udara ke dalam ruang masjid. Secara keseluruhan, kesan lebih menyatu dengan alam memang secara konsisten terlihat, baik di bagian interior maupun eksterior. Ini kiranya selaras dengan salah satu tema pembangunan IKN, yakni mendesain sesuai kondisi alam. Menurut keterangan Nyoman Nuwarta, semua tempat ibadah di IKN akan dibangun di pinggir danau. Lantas siapa sebenarnya sosok Nyoman Nuwarta yang telah mendesain masjid terbesar di IKN Nusantara ini? Sebelumnya, nama Nyoman Nuwarta sempat mencuat setelah Presiden Jokowi menyetujui pengumuman hasil desain istana negara di ibu kota negara berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Desain menakjubkan tersebut ternyata juga merupakan hasil karya dari Nyoman. Dia memang terkenal sebagai seniman. Inilah nanti bentuk IKN-nya. Karya seni rupa ikonik yang tersebar di mana-mana. Nyoman sejak kecil sudah tumbuh besar di lingkungan yang erat dengan budaya. Nyoman Nuwarta merupakan seorang seniman yang berasal dari Bali. Ia lahir di Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 November 1951. Latar belakang pendidikannya ialah jurusan seni patung, Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Karya-karya Nyoman Nuwarta melingkupi berbagai gaya, mulai dari patung modern hingga gaya naturalistik. Pemilihan bahan dalam pembuatan patung juga sangat variatif, dengan tembaga dan kuningan menjadi bahan utama yang digunakan. Keahliannya dalam mengolah material ini menjadikan karya-karyanya memiliki kekuatan visual dan estetika yang luar biasa. Nyoman Nuwarta merupakan sosok yang memiliki keterlibatan signifikan dalam berbagai proyek seni dan pembangunan di Indonesia. Ia tak hanya seorang pematung, namun juga merupakan seorang pengusaha seni. Pengusaha seni ini adalah pemilik seni seniman. Nyoman Nuwarta, pendiri Yayasan Mandala Garuda Wisnu Kencana, komisioner PT Garuda Adimatra, serta pemilik Nuar Sculpture Park di Bandung. Kondisinya dalam berbagai proyek seni dan pembangunan telah membawa warna baru dalam pemandangan budaya dan seni Indonesia. Beberapa karya monumental yang dihasilkan oleh Nyoman Nuwarta memancarkan pesan dan makna yang dalam. Patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bandung, Bali, menjadi salah satu contoh karya monumental yang menggambarkan keagungan dan kekuatan. Monumen Gelas Veva Jaya Mahe di Surabaya, Monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta, serta Tugu Zalvin di Pekanbaru Riau juga menjadi bagian dari mahakarya penuh makna yang dihasilkan oleh Nyoman Nuwarta. Ternyata dia karya-karya hebat Nyoman Nuwarta selanjutnya, termasuk masjid terbesar di IKN ini. Kementerian PUPR menargetkan pekerjaan konstruksi rancang dan bangun gedung dan kawasan masjid negara di IKN tersebut rampung selama 540 hari. Pembangunan tersebut telah diumumkan pada 12 Juli 2023 pada layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian PUPR. Tahap pengumuman prakualifikasi telah dilakukan oleh pertengahan Juli 2023 lalu, dan total peserta lelang proyek ini telah mencapai 35 peserta lebih. Adapun pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada pertengahan September 2023. Sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan seminggu setelah pengumuman tersebut. Jika tidak ada kendala, Masjid Agung IKN akan segera dibangun dalam waktu dekat ini dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara yang lain juga terus dikebut. Proyek baru infrastruktur IKN pun telah diluncurkan seperti proyek jalan akses menuju Masjid IKN dan dermaga logistik. Dirangkum dari berbagai sumber. Perusahaan BUMN PT Pembangunan Perumahan telah menjalankan beberapa proyek di ibu kota Nusantara dengan total nilai sebesar 4,15 triliun rupiah hingga Juni 2023.
Luar biasa ya. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya, visual daripada Masjid Agung IKN Nusantara nanti, dan kita doakan semoga segera terlaksana dibangunnya guys ya. Kita boleh lihat tadi dari visualnya saja sudah cantik ya guys ya, apalagi kalau sudah kenyataan sudah dibangun. Wow, sangat luar biasa. Ini kapasitasnya bukan sedikit ya guys ya, 1 juta jemaah. Wow, ini fantastis banget, sangat luar biasa ya. Insya Allah nanti kalau sudah terbangun ya guys ya, kalau kita ada rezeki, makci ada rezeki lebih, dan juga suami nanti, insya Allah kalau sudah terbangunnya nanti, selesainya nanti pembangunan di IKN Nusantara, insya Allah nanti kita akan berkunjung ke sana ya. Insya Allah ada umur panjang, kesehatan yang bagus, kesehatan yang baik, rezekinya lancar, insya Allah kita akan berkunjung ke IKN Nusantara nanti, insya Allah. Dan kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara ini segera rampung, segeranya selesai ya guys ya. Kita tidak sabar untuk melihat Ibu Kota Nusantara yang terbaru ini nanti ya guys ya. Nanti akan pindah ke sana, Istana Presiden pun akan di sana nanti, dan masjid ini pun terletaknya berdekatan dengan Istana Presiden ya guys, Istana Negara Presiden. Berdekatan dengan sana nanti. Jadi sangat bagus ya, nanti boleh berkunjung, kita boleh melihat Istana Presiden gimana, boleh kita berkunjung ke Masjid Agung IKN ini. Wow, ini jadi sangat luar biasa nanti ya, berketepatan juga letaknya di perkotaan. Dan yang pastinya akan ramai sangat nanti orang yang akan datang ke sana, berkunjung ke sana, melihat megahnya, dan terlebihnya akan beribadah di sana juga. Wow, sangat luar biasa. Dan ternyata desain daripada semua yang ada di IKN itu adalah seorang seniman dari Bali ya guys ya. Ini sangat luar biasa, dan ternyata beliau telah banyak mendesain patung-patung yang ada di Indonesia ya, patung pahlawan. Masih banyak lagi di daerah-daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sangat luar biasa Bapak Nyoman yang berasal daripada Bali. Dan kita doakan juga semoga proyek yang ada di IKN ini semuanya segera rampung ya guys ya, dan semua rakyat Indonesia boleh melihat hasil kerja keras daripada bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan terlebihnya usaha daripada Bapak Presiden Jokowi yang telah membangun IKN ini menjadi nanti Ibu Kota Nusantara. Ini menjadi satu daya tarik ataupun ikon daripada Indonesia nanti untuk ke mancanegara, ke luar negara ya guys ya, untuk menjadi tarikan tersendiri untuk Indonesia yang baru lagi nanti. Jadinya nanti banyak para pelancong-pelancong ataupun banyak mata-mata di dunia nanti yang akan tertuju ke Indonesia disebabkan IKN ini. IKN bercampur-campur ya bahasanya ya guys, saya minta maaf ya guys ya. Oke, apapun kita doakan semoga proyek IKN ini segera selesai ya guys ya. Kita pun gak sabar untuk melihat bagaimana indahnya nanti, bagaimana rupa daripada Ibu Kota Nusantara ini nanti ya guys ya. Letak-letaknya semuanya pasti sangat bagus ya guys ya. Kita lihat visualnya saja pun sudah cantik, apalagi kalau sudah kenyataan, sudah dibangun, pasti akan lebih cantik lagi. Kita doakan sama-sama ya guys ya, yang terbaik saja untuk Indonesia. Oke guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci dari awal tadi sampai habis ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci, dan minta maaf di atas segala tutur bahasa yang mungkin salah-salah, yang silap ya guys ya, mungkin tercampur-campur gitu. Minta maaf ya guys ya. Insya Allah kedepannya kita akan selalu perbaiki setiap kesalahan-kesalahan, setiap kekurangan yang ada dalam video Makci ini. Sampai di sini video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.